Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bareng bersama saya Rama Ngejreng di acara Pordan Podcast Ramadan Gibah on the Road. Hari ini menjelang Lebaran. Nah, hari ini tuh spesial banget. Saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Tentara, yang pastinya hari ini nggak menggerbek saya. Tapi hari ini saya lagi pengen ngobrol-ngobrol. Beliau ini adalah, sebentar saya contohkan dulu ya. Bapak Sertu Abu Arifin selaku Babinsa Koramil Kota Kediri. Yeay, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana puasanya hari ini sampai dari kemarin? Apakah lancar atau pernah bolong ya Pak? Alhamdulillah, dengan niatan yang saat ini kita niatkan dalam hati, alhamdulillah lancar. Belum bolong. Jangan sampai dong Pak, mau Lebaran ini. Iya, dengan banyaknya kegiatan kita bisa mengatur waktu, mengatur tenaga kita, tetap selalu beribadah. Amin. Aduh, adem ya kok dengernya kayak gini ya. Ini di bulan Ramadan kegiatannya apakah masih seperti biasa atau bagaimana untuk Bapak? Ya, terutama kalau kita kegiatan di wilayah adalah banyak ke rohanianya. Oh gitu. Jadi ada beberapa program-program menggandeng beberapa teman-teman untuk mengadakan sosial, dan mungkin ada sebuah ibaratnya di saat bulan suci ini kita baktikan untuk mencari amal. Ya benar banget ya Allah. Adem. Serasa saya dekat sama Pak Kiai loh di sini itu. Luar biasa loh. Oke, Bapak, saya mau tanya dulu ini. Di bulan Ramadan ini kan kegiatannya banyak banget. Apakah ini nanti Bapak akan juga ikutan mudik di waktu Lebaran? Dari kami, mungkin dari TNI, insya Allah tidak ada cuti, Mas. Jadi tetap masuk seperti biasa. Tapi tanggal merah masuk atau libur? Tetap masuk. Kita jaga, memberikan sebuah rasa nyaman kepada masyarakat yang melakukan mudik, memperingati atau merayakan hari Lebaran. Kita yang selalu otomatis menjaga dari masyarakat. Waduh, ini yang namanya NKRI harga mati ya. Jadi beliau ini mendedikasikan diri karena ingin membantu rakyat, karena beliau kan dengan tugas negara yang sangat luar biasa melindungi warganya. Jadi kan ya saya tuh nggak paham juga sih ya artinya Babinsa. Nah, ini yang perlu teman-teman yang pengen tahu ya. Kalau di rumah itu ada yang namanya Babin, ada Babinsa. Ini kalau boleh tahu bedanya apa sih Pak? Jadi begini Mas, Babinsa ini sudah ada di dalam program TNI Angkatan Darat sejak tahun 60-an ya. 60. Jadi Babinsa itu adalah Bintara Pembina Desa. Oke. Ya, Babinsa. Jadi beriringnya waktu ada beberapa tupoksi yang harus kita lakukan setelah adanya reformasi ke dalam tubuh TNI, bahwa kita ada sebuah tugasnya yang harus menjadi prioritas dari TNI. Dalam hal ini seperti contohnya kita sebagai motor. Di dalam sebuah kelurahan atau desa itu motor. Jadi kalau misalkan nanti Babin Kamtibmas ranahnya keamanan di dalam negeri, kita membantu. Program pemerintahan kita akan bantu. Sisi lain kita melihat bahwa peran Babinsa ini adalah apa yang terjadi di masyarakat apabila terjadi sebuah kesulitan. Nah, itu sesuai dengan 8 wajib TNI yang nomor 8, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Wah, keren. Tugas negaranya sangat berat banget loh ini ya. Tidak hanya kaleng-kaleng loh ini ya. Ya ampun. Ya, mungkin alhamdulillah kita tidak akan bisa sendiri, Mas. Itu semua berkat semua kita ada komunikasi dengan para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Luar biasa. Kalau dari Bapak sendiri sudah menjabat sebagai Babinsa sudah berapa tahun?
Kurang lebih saya ada 10 tahun. Ya. Kurang lebih itu 10 tahun. Itu lama, ya ampun. Kalau Bapak sendiri jadi tentaranya ini ngapunten. Sejak kapan? Saya lulus dari sekolah waktu itu STM Nggih. tahun 90. Oh, STM. Ya. 90 ya, lo saya belum lahir loh. Masa sih? 91 saya lahirnya. Nah, setelah itu saya mendaftarkan diri ya, mengabdi ke dalam TNI tahun 91. 91. Ya. Itu kenapa kok tiba-tiba tersirat pengen jadi tentara gitu? Oh gitu, ya. Karena mungkin dari ya Mas, melihat ya waktu itu kita tahun-tahun dahulu itu kalau menjadi tentara itu kita pengabdiannya itu luar biasa. Dan di saat kita itu dari kecil dulu saya sering kalau sekarang menghayal ya. Kalau dulu itu saya ingin sebagai ini saya patriot lah istilahnya. Apa yang bisa saya sampaikan atau berikan kepada negara ini. Sampai itu akhirnya saya panggilan jiwa berarti ya. Betul. Kalau jadi tentara itu susah nggak sih Pak? Kan kalau kita ngelihat kerjaannya itu kalau di bidang swasta itu ya kita dikejar target lah, ginilah. Kalau dari Bapak tentara sendiri ada tugas yang paling berat nggak menurut Bapak ini? Sebenarnya tugas itu berat dan tidaknya tergantung niat. Betul. Niat dalam hati kita. Di saat kita menjalankan apapun seberat apapun tugas negara, kalau kita lakukan dengan benar-benar niat yang tulus, insya Allah semua ringan. Namun pasti namanya manusia kan tidak ada yang sempurna seperti itu. Ada beberapa hal. Mungkin di saat kita ada sebuah penugasan daerah konflik gitu ya, kita meninggalkan keluarga kayak gitu. Pernah? Insya Allah saya sudah 5 kali daerah konflik. 5 kali? Iya. Di mana aja tuh Pak? Timur. Timur. Itu 92. Tahun 92. Itu saya masih Baru lulus dari pendidikan. Wow. Masih unyu-unyu itu Langsung dibuang ke Timur. Ya, langsung berangkat. Itu Bapak yang minta atau memang dari atasan? Itu sebuah tugas. Ya. Jadi tentara itu tidak ada namanya permintaan. Oke. Ya, tentara itu adalah adanya hanya order is order. Oh. Perintah adalah perintah. Kita di bawah ini siap untuk menjalani. Wow. Ke Timur berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. 92. Sudah berkeluarga belum ya Pak? Belum. Nah, Oke, berarti masih muda lah. Iya. Masih belum punya tanggungan ya. Ya, betul. Oke, kemudian Setelah itu 95 balik lagi ke Kediri. ke Timur lagi yang sekarang Timor Leste ya. Habis balik ke Kediri balik lagi ke Timur. Tidak. Dari Jadi Timur itu kan? waktu itu saya setelah mendaftarkan TNI, saya kena di Batalon 507 Sikatan atau sekarang Batalon Raider ya. Di mana itu? Raider Surabaya. Oh, keren. Ya mungkin Tuhan memberikan jalan bahwa Abu, kamu mendapatkan sebuah tugas tanggung jawab ditempatkan di pasukan elit lah gitu. Itu. Keren. Alhamdulillah itu semua keputusan Allah Mas. Kita nggak minta. Berarti gajinya tambah gede ya? Oke. Dari 91 ke 95 terus? 95. Setelah itu tahun 99. Waktu pisahnya Timur dengan Indonesia. Itu di saat jejak pendapat kami pengamanan di sana. Wah, itu tahun 95 itu kalau saya dengar merinding saya. Itu bahayanya ya. Yang itu kayaknya banyak kasus tembak-tembakan gitu ya. Jadi saat saya masih muda ya, baru pertama kali bagaimana hadirnya bukan ku tak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu. Aku tahu kau bingung memulai percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah bicara, Tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung.
Saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Peluru ada di kepala. Ping, aduh, ping itu, Bay. Saya jadi begini. Senior saya kan udah orang-orang sudah sering bertempur ya. Kalau saya kan masih baru. Wah, diajarin begini, begitu. Nah, seperti itu. Tahun 99 pecah dan akhirnya Timor Leste ya sekarang. Iya, Timor Leste. Udah nggak masuk Indonesia ya. Kemudian habis itu Tahun 2000 saya di perbatasan. itu lebih ngeri loh itu perbatasan itu. Itu meninggalkan keluarga. Waktu itu saya masih baru nikah dapat 1 bulan. Hah? Terus ditinggal istrinya? Iya, 1 bulan saya nikah. Setelah itu dapat surat perintah untuk berangkat di perbatasan. Ditinggal berarti Iya. istrinya. Nggak diajak aja. Nggak bisa ya kalau itu. Kalau tugas seperti itu keluarga nggak bisa. Oh, oke. Ya, tetap. Karena penugasan itu kan 1 tahun. Nanti kita kembali ke Numis karena ini BKO seperti itu. Tapi sekarang kok Bapak bisa di Kediri itu ceritanya bagaimana? Setelah saya 2005 terakhir dari batalion, saya terakhir di Aceh ya 17 bulan. Hah? Di Aceh? Ya. Wow. Jadi 2001, 2002 saya di Aceh. Itu waktu konflik yang rame-ramenya. Iya. Jadi korban banyak juga dari teman-teman kita TNI. Walah. Saya banyak pengalaman di situ. Teman saya sebelah saya juga meninggal. Saya tahu persis. Setelah itu 2003 sampai 2005 17 bulan. Nah, itu penugasan terakhir saya di Aceh. Oh, habis itu dipindah langsung Ya, ke Kediri. setelah itu saya pindah dari pasukan ke Kodam dulu. Oh. Nah, setelah 2012 saya kembali ke rumah Kediri. Alhamdulillah. Banyak banget ya pengetahuan perjuangannya Bapak ini. Berarti banyak anak-anak muda yang mungkin pengen menjadi seorang tentara itu banyak banget kalau di usia Gen Z, di generasi Gen Z seperti ini. Kira-kira dari Bapak ada kiat-kiat khusus nggak buat anak-anak muda yang pengen pengen banget dia menjadi pengabdi negara gitu loh. Mungkin ada kiat-kiat khusus apa gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita inginkan itu semua dari niat. Kalau kita sudah niatan dan ada sebuah konsisten, komitmen bahwa saya mau kemana. Nah, disitulah apa yang saya harus jalankan. Kalau misalkan anak-anak muda saya yang mau meneruskan atau melanjutkan ke jenjang militer, yang pertama adalah selalu jaga kesehatan. Oh, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ini yang utama, karena di saat ini, jadi militer itu yang diutamakan kesehatan dulu. Oke. Ya. Jadi makanya ada seleksi yang begitu ketat di bidang. Setelah itu adalah akademik. Akademik. Ya. Dan ketiga adalah fisik. Oh, fisik juga ya berarti. No. Yang gampang lemah kalau diputusin sama ceweknya, mendingan gak usah. Jadi mungkin teman-teman saat ini coba dirubah mindset, ojo gampang ceklean. Tuh. Jangan cepet baperan. Ya, Buat para Gen Z loh. Generasi Gen Z loh, saya gampang di PHP sama pacarnya terus lemah itu apa wis. Jangan sering mengeluh. Jadi mungkin gara-gara hanya mungkin putus dengan ceweknya, udah aku mau bunuh diri. Itu lucu gitu loh. Jangan hanya masalah putus pacar kamu mengurungkan niatmu, cita-citamu yang tinggi jadi Tapi jujur kalau dari Bapak sendiri, apa sih yang memotivasi diri sendiri jadi kayak Bapak kuat sampai seperti ini itu apa nih Pak motivasinya? Ya. Yang pertama adalah saya mempunyai sebuah komitmen, usia tidak akan mempengaruhi untuk kita belajar. Betul. Saat saya berjalannya waktu, saya melihat di seluruh lingkungan ya, di wilayah lingkungan, apa yang membuat saya ini bisa bermanfaat. Wow, keren. Jadi kan kita bekerja itu ada dua, Mas Rama. Pilih titik nyaman
atau manfaat. Oke. Titik nyaman atau manfaat. Kalau saya pilih nyaman, sudah saya kerja, berangkat, pulang, kerja. Tapi kalau saya bermanfaat, jadi saya melihat kondisi lingkungan atau semuanya ini kita lihat apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Nah, ya, contohnya kemarin kita bersama pemuda, karena di saat nanti 10 tahun yang akan datang, waktunya pemuda ini yang memimpin. Betul. Nah, kalau kita nggak hadir untuk mensupport, memberikan mereka mental, memberikan mereka konsisten, komitmen. Kalau nanti pemuda mek ledi, wassalam. Betul. Luar biasa banget. Iya. Jadi ini satu kehormatan juga Bapak bisa hadir di kesempatan kali ini, dan yang pastinya bisa memotivasi untuk anak-anak muda. Jangan sampai kamu yang namanya leda-lede terus kamu down sebelum waktunya. Baik, ini tapi kalau dipikir-pikir gajinya gede ya Pak tentara itu Pak? Dibilang gede ya enggak, kurang ya kurang. Tapi apa namanya selain gaji dapat apa namanya itu apa? Tunjangan. Tunjangan Nah, terus ada gitu. Iya masih. Itu pun sesuai dengan grade. Oke. Kalau di TNI itu juga sebuah istilahnya ribet ya, tunkin ribet. Di saat anggota itu ada sebuah problem masalah dengan hal-hal tentang kedinasan, ini pasti akan terhapus dengan sendirinya. Tetapi kalau di saat kita bekerja bagus, baik, ini akan stabil. Berarti tidak menutup kemungkinan ribet itu akan diberikan dengan tanpa harus melihat status atau gimana, yang penting kerjanya bagus. Iya. Tiba-tiba ada ribet gitu ya? Iya. Itu mungkin itu jadi misalkan begini, ada anggota TNI, pokoknya anggota TNI, dia kena sebuah apalah istilahnya masalah gitu ya, mungkin dengan hukum atau kedinasan, itu otomatis tunkin itu akan hilang. Oh, oke. Iya. Ya, paham. Saya dulu juga pernah sempat melamar jadi tentara. Tapi salah ambil baju Mas ya? Dipakai buat pawai. Baik, Bapak matur sembah nuwun atas waktunya. Kita kayaknya kalau beliau nanti diundang lagi ke podcast kita, kayaknya kita masih banyak ngulik-ngulik yang perlu kita ulik lagi. Tapi berhubung waktunya juga sudah habis. Terima kasih juga untuk Bapak, sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa berkumpul sama berkeluarga. Siap. Baik. Mungkin saya bisa ngasih sebuah motivasi atau kata-kata, ya. monggo silakan. Kita sering bersama dengan pemuda-pemuda di Kota Kediri, apa yang kita perbuat itu sebenarnya sudah ada di dalam kemampuan pribadi. Sesungguhnya manusia diciptakan itu mempunyai kemampuannya masing-masing, tinggal niat dan kemauan. Itu luar biasa, masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Ada Pak Yai di sini loh. Baik, matur nuwun sekali lagi untuk Bapak. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah nonton di channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, dan nantikan juga untuk episode selanjutnya bareng bersama Porda di Gibah on the Road. Saya Rama Kejeng dan juga Bapak Abu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.